Di balik wajah lucu dan tingkah imutnya, kucing ternyata masih memiliki kemampuan predator alami di dalam dirinya. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Wildlife Research, menemukan bahwa seekor kucing peliharaan jinak mampu membunuh hingga 186 reptil, unggas, dan mamalia dalam setahun, dengan total 8.100 binatang per kilometer persegi per tahun di area yang ditinggali oleh kucing peliharaan. Sekitar 2,1 juta kucing di Australia diizinkan berada di luar rumah oleh pemiliknya. Yang mana studi lain menunjukkan bahwa ada satu bagian besar kucing menyelinap keluar rumah tanpa pemiliknya tahu. Tingkat pembunuhan bahkan lebih parah untuk kucing liar yang dipercaya mampu membunuh 748 reptil, unggas, dan mamalia setiap tahun. Memang terkadang kucing suka membawa hadiah bagi pemiliknya dalam rupa tubuh hewan buruannya. Tapi menurut studi Australia menemukan bahwa kucing hanya membawa 15% hewan buruannya. Fakta yang paling mengerikan, data menunjukkan kucing akan berburu meskipun ia tidak lapar. Mungkin bagi beberapa orang bisa mengatakan bahwa kucing membantu manusia mengendalikan hama tikus. Tapi sebenarnya pembantaian yang kucing-kucing lakukan ini bisa merusak populasi satwa liar. Menurut penelitian, perburuan kucing berdampak pada populasi glider ekor berbulu di New South Wales, populasi kadal di pinggiran Perth, dan populasi kadal olive legless Canberra. Untuk mengendalikan data statistik, pemilik kucing diberitahu untuk memastikan kucing mereka tetap berada di dalam rumah karena itu adalah satu-satunya cara mencegah kucing berburu. Wah, tidak disangka ternyata di balik wajahnya yang lugu, kucing masih memiliki insting berburu. Pernahkah hewan peliharaan kalian kabur dari rumah? Coba cara ini untuk mencarinya. Sebagai seorang pemilik binatang peliharaan, pasti muncul rasa sedih dan khawatir dengan keadaan hewan kita yang sedang tidak tahu di mana keberadaannya. Segala sudut area dicari dan berbagai cara dilakukan, dari menyebarkan poster kucing atau anjing kita yang hilang, sampai memberi imbalan bagi siapapun yang menemukannya. Rupanya ada cara unik yang bisa menjadi alternatif agar hewan peliharaan kalian kembali ke rumah. Seorang pemilik akun Twitter @charlie0816 asal Jepang membagikan pengalamannya bagaimana akhirnya kucingnya bisa kembali. Beberapa waktu yang lalu ia mengeluhkan perihal kucingnya yang sudah 2 hari tidak pulang ke rumah lewat akun Twitternya. Lalu salah satu followernya memberi saran untuk mengajak bicara kucing liar sekitar rumah dengan berkata, "Jika kamu lihat kucingku, tolong katakan padanya untuk pulang ke rumah." Diterjemahkan oleh Sora News 24, ia bercerita kalau akhirnya pada malam hari saat ia pergi ke supermarket kecil, ia mencoba berbicara dengan beberapa kucing liar di sana. Keesokan paginya, tidak disangka kucing peliharaannya sudah ada di depan pintu rumahnya. Mungkin saja itu hanya kebetulan karena memiliki waktu yang pas. Namun setelah ia membagikan pengalamannya di Twitter, banyak netizen lain yang merespon dan mengaku memiliki pengalaman yang sama. Ada yang bercerita, setelah bertanya kepada kucing liar tentang kucingnya yang hilang, kucing tersebut berjalan mengantar sang majikan ke sebuah gudang. Dari dalam, kucing peliharaannya mengeong. Bahkan ada tidak hanya kucing, anjing hilang pun bisa diantarkan oleh seekor kucing liar kembali ke rumahnya, menurut cerita salah satu netizen. Masih banyak lagi cerita tentang kucing liar yang membantu manusia menemukan peliharaannya yang hilang. Apakah semua itu juga kebetulan? Atau mungkin kucing memang memahami manusia saat berkomunikasi? Mungkin misteri ini belum bisa terjawab. Namun jika suatu hari peliharaanmu hilang, meminta bantuan kepada para detektif kucing liar ini patut dicoba. Kucing sama pandainya dengan anjing. Manusia di dunia terbagi menjadi 2 macam, anjing dan kucing. Orang-orang anjing mengklaim bahwa anak anjing lebih loyal, penuh kasih sayang, dan pintar. Maksud saya, pernahkah Anda mendengar tentang kucing polisi? Sementara orang-orang pencinta kucing suka bagaimana kucing bisa mandiri. Tetapi apakah kucing benar-benar berbeda dari anjing? Beberapa ilmuwan tidak berpikir demikian. Menurut Science Mag, para peneliti mulai menguji kognisi di antara teman-teman berbulu kita sekitar 20 tahun yang lalu dengan menggunakan tes yang digunakan untuk menggunakan kognisi sosial pada balita. Jika Anda menunjuk benda di sebuah ruangan, balita secara otomatis akan melihat ke arah itu. Ini menunjukkan mereka mengerti bahwa orang dewasa sedang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Ini dianggap sebagai proses yang sangat manusiawi sampai 20 tahun yang lalu ketika percobaan menunjukkan bahwa anjing juga bereaksi terhadap manusia yang menunjukkan benda. Bahkan, sepupu simpanse kita tidak menanggapi eksperimen itu. Kucing bukanlah hewan sosial seperti anjing atau simpanse. Jadi diasumsikan mereka tidak akan bisa mengenali gerakan manusia ini, atau bukan. Christine Vitale, seorang mahasiswa pasca doktoral di Oregon State University, sedang mempelajari kognisi kucing dan telah menyaksikan kucing yang berhasil lulus tes ini.
Kucing tidak hanya merespons untuk menunjuk, Vitale juga menempatkan kipas angin keras di dalam kamar kosong bersama kucing dan pemiliknya. Kucing-kucing itu secara otomatis mencari perlindungan di belakang pemiliknya dan mulai merespons positif terhadap kipas jika mereka melihat pemiliknya berbicara dengan objek dengan cara yang meyakinkan. Kucing selalu tertinggal dalam penelitian hewan karena sifat soliter mereka, tetapi penelitian baru ini menunjukkan bahwa teman-teman kucing kita bisa lebih menyadari manusia daripada kita memberi mereka penghargaan. Jika Anda ingin menguji seberapa ramah kucing Anda, SciencePack menyarankan Anda mencoba eksperimen di rumah. Periksa apakah kucing Anda bereaksi ke arah yang Anda tuju atau apakah mereka melihat Anda untuk meyakinkan ketika ada benda asing. Untuk saat ini, anjing masih memegang gelar sahabat manusia. Siapa di sini yang pencinta kucing? Bagi yang memiliki kucing, mungkin ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Namun, sebuah studi di Jepang membuktikan kucing rumahan tahu jika dipanggil namanya. Studi ini dipublikasikan dalam jurnal The Scientific Reports oleh Atsuko Saito dan beberapa peneliti lainnya dari Sophia University, Tokyo. Jurnal tersebut tidak mengimplikasikan bahwa kucing mengerti panggilannya sebagai sebuah identitas. Namun, peneliti mendapati kucing bereaksi secara berbeda ketika dipanggil namanya dibandingkan ketika mereka mendengar kata-kata lain. Hal ini terjadi karena binatang sering mendengar kata tersebut dan mulai memberi respon terhadap kata itu. Kucing juga mulai mengerti ketika dipanggil namanya, biasanya mereka akan diberi makan atau diajak bermain, atau mungkin hal negatif bagi mereka seperti ketika dibawa ke dokter hewan. Kucing memperhatikan perilaku majikannya, apa yang dikatakan dan dilakukan. Mereka belajar dari situ. Studi ini menggunakan 4 eksperimen dengan menggunakan 16-34 ekor kucing. Dalam eksperimen ini, peneliti menggunakan suara para majikan dan suara orang asing dalam sebuah situasi. Hasil eksperimen menunjukkan kucing rumahan bisa membedakan nama panggilannya dengan nama kucing lain atau kata lain. Walaupun kucing tidak mengerti arti dibalik nama mereka, tapi semakin sering mereka mendengar namanya, mereka menjadi sadar keistimewaan nama mereka.